Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta WPS, kita akan membalas WA dari Bapak Ruben Sudarsono di Jakarta. Pak Ruben Sudarsono CK7, apa maksudnya ya? Ruben Sudarsono CK7 Jakarta. Nanya begini, Pak Pendeta, apa tanda penyembah Allah Esa? Sekarang ini kan sedang lagi tren ya, antara Allah Esa Kristen domba dengan Allah Tritunggal Kristen kambing ya. Domba versus kambing. Domba itu penyembah Allah Esa, kambing itu penyembah Tritunggal ya. Sudah pasti Tritunggal tidak ada di Alkitab, sudah pasti. Lalu Pak Ruben Sudarsono CK7 Jakarta ini nanya, apa tanda penyembah Allah Esa? Allah Esa itu, penyembah Allah Esa itu punya tanda apa, Pak? Kalau penyembah 666 kan ada tanda di dahi dan di tangan ya. 666 adalah nabi palsu, Mesias palsu, dan pengikutnya. Setidak-tidaknya ada 4 ya, Pak Ruben Sudarsono CK7 ya. Kita baca Alkitab ya. Nomor 1 nih, tanda seseorang itu penyembah Allah Esa. Nomor 1, Yohanes 3 ayat 9 ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Lahir dari Allah, artinya bukan lahir dari baptisan percik ya, lahir dari Allah, dilahirkan kembali seperti di dalam Yohanes 3 ayat 5, lahir dari air dan roh. Sekali lagi, itu disebut dilahirkan kembali ya, bukan dari baptisan percik ya, apalagi baptisan bayi. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 9, lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya dosa apa? Dosa yang mendatangkan maut di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16 itu membedakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Yang mendatangkan maut kan Alkitab menulis ada 3. Menghujat Roh Kudus, Matius 12 ayat 32 ya. 31, 32 ya, ayat 32. Kemudian murtad, Ibrani 6 ayat 6. Bunuh diri, 1 Korintus 3 ayat 17 ya. Itu adalah tanda penyembah Allah Esa, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9 yang nomor 1, lahir dari Allah. Lahir dari Allah yang dimaksud adalah Yohanes 3 ayat 5, dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ini yang disebut baptisan yang benar Alkitabiah. Baptisan yang benar Alkitabiah membuat namamu tercatat, tertulis di dalam kitab kehidupan milik anak domba, sehingga punya jaminan keselamatan masuk surga. Lalu ayat 10, 1 Yohanes 3 ayat 10, yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, berarti dari iblis ya. Jadi penyembah Allah Esa itu pasti berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Itu nomor 1 ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat 9 dan ayat 10. Nomor 2, 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, Esa pula Kristus Yesus. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi penyembah Allah Esa itu pasti menyembah Tuhan Allah yang Esa, yaitu Kristus Yesus. Tidak lagi menyembah Bapa. Bapa kan tidak Esa, lihat. Yang Esa itu siapa? Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa, Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang Esa itu siapa? Tuhan, Allah, Kristus Yesus. Maka penyembah Allah Esa tanda nomor 2 adalah yang disembah Yesus Kristus, bukan nyembah Bapa. Bapa itu tidak Esa, ya. Bapa itu kiasan Yesus justru. Cek saja
Siapa masih nyembah Bapa berarti bukan penyembah Allah Esa, ya. Jadi clear ya, penyembah Allah Esa mutlak harus nyembah Yesus Kristus, bukan menyembah Bapa. Saya Pendeta Hendy Tandianta dan semua cabang-cabang kami, yaitu penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Kami perhatikan menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Yang kami sembah adalah Bapa yang kekal, Yesus Kristus, yaitu Alfa Omega. Kalau Anda tidak paham Bapa kekal, saya kasih tahu, Bapa kekal adalah Alfa Omega. Sedangkan Bapa yang disembah Tritunggal adalah Bapa kiasan. Ngotot sudah naik ke surga Yesus tetap nyembah Bapa. Berarti Yohanes 8 ayat 44 sama dengan orang Israel yang bukan keturunan Abraham dari Allah. Iblis jadi bapamu. Ya, pendeta yang kebakaran jenggot gampang kok, tinggal calling nih, WA ada ya toh, tinggal WA, Pak ketemu debat ya toh. Jangan cuman beraninya cuman koar-koar doang ya. Pendeta Hendy Tan open WA, gampang dihubungi. Anda mau debat, Anda merah telinga gara-gara tayangan begini, silahkan. Oh, Anda tinggal WA kok. Pak Pendeta ketemu yuk gitu. Pendeta ketemu, pendeta nggak ada yang berantem. Yang diperlukan adalah nyali untuk ketemu. Nyali ketemu punya enggak? Biasanya sih nggak punya. Dia koar-koar depan kamera berani. Pak ketemu Pak? Nggak berani kalau ketemu katanya. Ya. Bisanya bikin statement-statement gitu tuh. Itu pendeta sesat tuh. Hendy Tan tuh pendeta, maaf kata. Kan saya ngomong pendeta Tritunggal itu ada mata kuliah maki-maki. Makanya bahasa binatang dikeluarin tuh. Ya toh, saya itu disebut apa loh, ya. Beda dengan pendeta Hendy Tan, nggak pernah nyebut nama. Ingat, pendeta Hendy Tan nggak pernah nyebut nama. Mereka itu samping nyebut nama juga pakai bahasa binatang. Memang pendeta-pendeta mereka tuh diajarin mata kuliah maki-maki. Itu candaan saya. Ya. Nomor 3, ciri nomor 3, Wahyu 22 ayat 3. Namanya tertulis di dahi. Jadi dahi kita ini namanya, nya itu siapa? Nya itu adalah Yesus. Jadi mindset pikiran kita itu Yesus di sini, bukan Bapa. Beda kan? Demi nama. Nah, itu bukan penyembah Allah Esa. Demi nama itu. Ingat? Demi nama ini siapa yo? Padahal ayat Alkitab namanya nama Yesus tertulis di dalam dahi, atau di dalam dahinya. Jadi ciri nomor 3 Wahyu 22 ayat 3. Di dalam mindset kita nama itu Yesus, maka itu penyembah Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Yesus sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Makanya mindset di sini Yesus inside gitu. Jadi Anda yang masih demi nama, ternyata bukan Yesus di sini, itu bukan penyembah Allah Esa, ya. Yesusnya di mana? Nggak ada. Yesusnya anak. Ya. Di dalam Wahyu 14 ayat 1 juga tertulis namanya dan nama Bapanya, ya. Sekali lagi, berkali-kali saya ngomong di kitab Wahyu, Bapa lebih banyak sebagai Bapa kekal. Tertulis namanya, Wahyu 1 ayat 13-16 ini nama anak. Anak di dalam kitab Wahyu wajahnya saja lebih terik dari matahari. Jangan Anda menganggap anak di kitab Wahyu di surga sama dengan anak di bumi, beda. Ya, tubuh kebangkitan di surga beda dengan tubuh kebangkitan di bumi. Anak Allah di surga beda dengan anak Allah di bumi. Anak manusia di surga beda dengan anak manusia di bumi. Anak manusia, anak Allah, tubuh kebangkitan di surga itu description-nya itu Wahyu 1 ayat 13-16, yaitu suaranya seperti desau air bah, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Itu anak manusia, anak Allah, tubuh kebangkitan. Dan nama Bapanya adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5, tak lain dan tak bukan
Alfa Omega. Makanya Yesus konsisten selalu mengatakan akulah Alfa Omega. Yesus tidak mengatakan akulah Bapa yang kekal. Sebab Bapa yang kekal itu memang Alfa Omega. Dari dulu sebelum segala abad sampai sekarang sampai selamanya hanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan aku Alfa Omega. Itu artinya Bapa kekal. Ya. Nomor 4, ciri nomor 4, juru selamat itu Yesus Allah, bukan Yesus putra Allah, bukan Yesus anak Allah. Hari ini berapa banyak kamu beriman, saya menyembah Bapa sementara Yesus juru selamatku, anak Allah, Yesus juru selamat. Mana ada juru selamat kok anak Allah? Mana ada juru selamat kok putra Allah? Tidak ada. Juru selamat itu mutlak harus Allah, ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Titus 2 ayat 13. Allah maha besar juru selamat Yesus Kristus. Ya, jadi tidak ada juru selamat kok anak Allah, juru selamat kok putra Allah. Juru selamat harus Allah. Jadi Yesus itu sebagai juru selamat karena dia Allah. Lah, Anda yang menolak nyembah Yesus sebagai Allah, Allahmu tetap Bapa, kok ngaku Yesus juru selamat? Situ waras. Ya, tidak ada juru selamat kok anak Allah itu nggak ada. Puluhan tahun Anda jadi Kristen, benar nggak? Kami menyembah Bapa dan juru selamatku Tuhan Yesus Kristus katanya. Anak Allah katanya. Ya. Sejak kapan juru selamat kok anak Allah? Nggak ada itu di Alkitab. Juru selamat mutlak harus Allah. Ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Tuhan juga harus Allah, kan tadi sudah dibilang. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di surga Yesus bergelar Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 8. Jadi tidak mungkin Anda itu mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa, itu ajaran ngawur. Dari mana dasarnya? 1 Korintus 8 ayat 6, Pak. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Udah bosen aku jelasin. Perhatikan frase kata. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi berasal segala sesuatu dengan olehnya segala sesuatu dijadikan kan sama saja. Maka tidak menabrak ayat Alkitab. Tuhan pasti Allah. Anda Tritunggal mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Ya, nabrak ayat Alkitab. Ya, Pak Ruben Sudarsono CK7, apa tanda penyembah Allah Esa? Nomor 1 adalah lahir dari Allah melalui baptisan yang benar. Nomor 2, yang Esa itu Allah. Berarti yang disembah Allah, Tuhan, Yesus Kristus. Karena 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa, Yesus Kristus juga esa. Jadi yang disembah siapa? Tuhan Allah Yesus Kristus. Itu baru tanda penyembah Allah esa. Tidak nyembah Bapa lagi. Makanya kami tegas, saya penyembah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang benar. Saya atau kami menolak nyembah Bapa. Bapa sudah finish, Bapa kiasan ya. Bapa yang sekarang ada di surga adalah Bapa kekal. Siapa Bapa kekal? Alfa Omega, ya. Kemudian ciri nomor 3, Wahyu 22 ayat 3, namanya tertulis di dalam sini, ya. Jadi kalau Anda demi nama udah ketahuan. Kenapa bukan Yesus di sini ya, Pak ya? Itulah 666 ya. Yang benar adalah tertulis di dahi namanya, bukan Bapa, bukan nama Bapa, tapi nama Yesus. Demikian pula di dalam itu di Wahyu 22 ayat 3, demikian pula di dalam Wahyu 14 ayat 1 tertulis nama anaknya. Anaknya siapa? Anaknya tak lain dan tak bukan adalah Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Dan anak domba juga Wahyu 5 ayat 7 dan Wahyu 5 ayat 13. Dan bapaknya siapa? Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal yaitu Alfa Omega. Nomor 4, juru selamat itu harus Yesus Allah. Jadi kalau Anda mengklaim punya juru selamat Yesus, mutlak Anda harus nyembah Yesus sebagai Allah. Dan Tuhan pasti Allah. Ya loh. Tidak ada Tuhan kok beda dengan Allah. Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Itu super ngawur. Ya. Pada singkat dan clear, Pak Ruben Sudarsono CK7 Jakarta. Ya. Silahkan Pak, kalau ini Bapak ikut sekolah tinggal kitab ya demi kemurahan Allah. Ya.
saya Pendeta Hendy Tandianta sudah biasa dimaki-maki ya. 2 tahun kami buka open WA ya. Open WA itu artinya WA ku ini valid, Anda bisa cross check. Itu dia tujuannya, Anda bisa cross check. Anda mau debat, ayo. Tapi kalau maki-maki ya sorry tak blok ya loh. Anda pendeta-pendeta yang beraninya cuman keluar-keluar dong, oh, Henry itu sesat itu dengan bahasa-bahasa binatang. Sorry ya. Ya. Ketemu saja kalau berani. Jadi pemirsa tahu siapa yang nggak berani ketemu. Ya, saya sudah mengundang kemana-mana loh. Ke beberapa tak undang, ayo debat, ketemulah dengan Pendeta Hendy Tandianta. Japri langsung ke dokter-dokter teologi itu sudah tak japri. Berapa nama saja yang Anda kenal pendeta-pendeta di luar sana yang dari Tritunggal yang gelarnya doktor ya toh, MTH ya. Termasuk DBS ya toh. Ya, yang punya gelar DBS, doktor, MTH, udah tak japri langsung, Pak ayo debat. Jawabannya apa? Anda cuma pendeta, maki-maki memakai bahasa-bahasa binatang gitu. Saya bilang pendeta Tritunggal memang diajarin untuk mata kuliah maki-maki. Ya, ketemu saja debat. Lah ini Pendeta Hendy Tan kok open WA kok. WA-nya bisa dihubungin ya toh. Ayo kita hal-hal seperti ini ya. Ini demi kebenaran kemurahan Allah, Pak, Bu, ya, coba dengarkan dengan benar ya toh. Bayangkan Pak, hari ini ada muncul Pendeta Hendy Tandianta bisa jelasin seperti ini, Pak. Ya, mestinya bersyukur dong karena bisa di-cross-check sama Alkitab. Bukannya dimaki-maki, mestinya kan begitu. Puji Tuhan ini ada pendeta, ada ratusan pendeta di Indonesia, nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Itu mereka mengklaim Tritunggal tapi esa ayat Alkitab yang esa Kristus Yesus, bukan Tritunggal. Juru selamat itu putra Allah, nggak bisa juru selamat itu Allah. Ya, mestinya Anda bersyukur. Wah, ini bener ini. Ya. Ikut sekolah Alkitab ya, nggak usah peduliin apa kata-kata pendeta kambing di luar sana ya. Kambing domba itu ayat Alkitab. Jangan marah dibilang pendeta kambing. Sini, ketemu Pendeta Hendy Tan. Ya, jangan marah dibilang pendeta kambing. Ya, pendeta kambing pakai terkutuk lagi. Ya, begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut baptisan, ikuti jadwal yang ada. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Amin.